Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita sampai kita dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah yang insyaallah di masjid yang penuh dengan barakah, di Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang insyaallah penuh dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita selaku kaum muslimin yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib ingin membahas salah satu hadis riwayat Bukhari nomor 33 yang insyaallah terkait dengan hal-hal orang munafik. Kenapa seperti itu? Sejatinya pada saat ini yang sedang kita lihat, yang sedang kita rasakan di lingkungan kita, baik di dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia, karena sejatinya sedang tidak baik-baik saja. Pada kesempatan mulia ini marilah kita senantiasa menguatkan tekad dan juga terus berupaya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan itu insyaallah kita akan selalu mendapatkan hidayah. Kita akan selalu berada pada jalan yang lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berharap kita menjadi orang-orang dari golongan orang-orang yang muttaqin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya keimanan kita dan juga ketakwaan kita sendiri. Karena pada hakikatnya ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah pembeda antara orang biasa dan juga orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahil Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah kita, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan manusia ke dalam 3 golongan. Apa itu? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang kafir. Kemudian orang-orang yang mukmin dan juga orang-orang yang munafik. Kita menjadi umat Islam
harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi golongan orang-orang yang beriman, yaitu mukmin, di mana kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir dan juga qada dan juga qadarnya. Dan juga jika kita naudzubillah jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang kafir, karena orang kafir itu seraya menyatakan ketidakbenaran, menyatakan kekafiran dan keingkarannya secara terang benderang. Dan juga yang terakhir adalah golongan orang-orang yang munafik. Dan pada kesempatan kali ini khatib ingin mencoba mengkaji lebih dalam dari hadis yang tadi saya sebutkan di awal, hadis riwayat Bukhari nomor 33 terkait dengan tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari di dalam bab alamatul munafik, pembahasan hadis sahih Bukhari ke-33 ini yang terkait dengan tanda-tanda orang munafik. Mungkin sebagian dari kita seringkali mendengar terkait dengan hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آية المنافق ثلاث. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah jika ia berbicara sudah pasti berbohong. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Dan jika diberi amanah ia akan berkhianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri, melihat apakah ada salah satu mungkin seluruh ciri-ciri ini di dalam diri kita. Apakah kita jika berbicara kita seringkali merasakan atau seringkali melakukan kedustaan? Atau jika kita berjanji, apakah kita seringkali mengingkari? Dan apakah ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita tidak akan menunaikan amanah tersebut? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu dari hadis tersebut, sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang beriman harus selalu introspeksi dari hal-hal yang seperti itu. Sebelum kita kaji lebih dalam terkait dengan tanda-tanda orang munafik yang akan kita analogikan dengan apa yang kita rasakan dan juga kita lihat di dunia ini, kita harus paham bahwasanya munafik adalah salah satu akhlak yang tercela yang terdapat pada diri seorang manusia. Hal ini juga merupakan hal-hal yang dapat merusak akidah Islam. Munafikan tidaklah hanya pada persoalan kebohongan keimanan saja terhadap Allah dan juga Rasul-Nya, tetapi kemunafikan juga meliputi kedustaan kita terhadap ucapan-ucapan yang kita lontarkan kepada sesama umat manusia, yaitu dengan berperilaku suka berdusta ucapannya yang tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jika kita melihat sedikit sejarah ke belakang, ketika kita mengkaji ulang sejarah peradaban Islam, di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa munafik muncul pada permulaan Islam yang tepatnya berada di Madinah. Tepatnya pada pasca Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu kira-kira terdapat 300 orang kafir musyrik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia merasa khawatir akan harta dan juga jiwa mereka. Mereka selalu memikirkan harta dan juga jiwa mereka terus-menerus dalam kekafiran. Maka untuk keselamatan diri dan harta mereka menyatakan keislaman secara munafik, hanya untuk mempertahankan apa yang dia yakini, yaitu harta dan juga kekafiran mereka. Dan kita sebagai umat muslim yang beriman, jangan sampai kita menyangka bahwa
pembahasan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan munafik itu hanya diperuntukkan untuk kaum manusia sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tetapi pembahasan kafir, pembahasan munafik, pembahasan tanda-tanda orang munafik seraya selalu dibahas sampai dengan akhir hayat ini. Karena sejatinya sampai dengan akhir hayat akan terdapat manusia yang seperti itu. Kita juga harus memahami bahwasanya munafik, jika kita melihat arti bahasanya, munafik adalah nifaq, yaitu secara arti adalah ketidaksesuaian antara lahir dan juga batinnya. Sejatinya nifaq terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, di mana jika ketidaksamaan itu dalam hal keyakinan, hatinya kafir tetapi mulutnya mengatakan beriman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jika kita menemukan orang-orang yang seperti ini, ataupun kita merasa yang seperti itu, maka segeralah kita untuk berintrospeksi diri dan menunaikan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya jenis nifak yang seperti itu yang sudah menyangkut sebuah keyakinan, maka itu merupakan sebuah nifak yang besar. Oleh karena itu kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nifak jenis ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Kita juga harus menyadari bahwa kemunafikan itu terkait dengan masalah hati, di mana kita sebagai manusia tidak bisa menilai hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menemukan saudara-saudara kita yang mungkin terkesan baik di depan kita, tetapi wallahu a'lamu bishawab di belakang kita, itu kita tidak pernah mengetahui hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman senantiasa harus selalu menunaikan sebuah kebaikan sekecil apapun. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti, kita sebagai umat muslim dapat melihat ciri-cirinya. Seperti apa ciri-cirinya? Ciri-ciri tersebut terdapat pada hadis Bukhari nomor 33 tadi. Tanda munafik yang pertama, jika kita menemukan tanda ini, naudzubillah, di dalam diri kita atau di dalam diri saudara-saudara kita, sejawat kita, keluarga kita, yaitu tanda yang pertama adalah tanda orang munafik yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, jika berbicara ia berbohong. Inilah tanda munafik yang pertama. Dia gemar berbohong. Semakin sering berbohong maka semakin dekat dengan sebuah kemunafikan. Karena terkadang kita sebagai umat manusia ada yang berpendapat bahwasanya saya berbohong untuk sebuah kebaikan. Namun yang namanya berbohong, jika kita sudah pernah mencoba berbohong sekali, 2 kali, 3 kali sampai dengan seterusnya, maka kita senantiasa akan terjerumus ke dalam sebuah kemunafikan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah mensifati seorang mukmin bahwa mungkin saja seorang mukmin itu penakut, dan mungkin saja seorang mukmin itu bisa saja bakhil atau pelit. Tetapi tidak mungkin seorang mukmin itu akan berbohong. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'min jabanan, faqala na'am. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang mukmin bisa menjadi penakut? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Faqila lahu, ayakunul mu'min bakhilan, faqala na'am. Lalu ditanya kembali, apakah seorang mukmin bisa menjadi bakhil? Maka Rasulullah menjawab,
Naam, ya. Faqila lahu ayakunul mu'min kadzaban faqala la. Dan kemudian ketika ditanya apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Hadis riwayat Malik dari Sufyan bin Sulaim dalam Al-Muwatta. Kemudian tanda-tanda orang munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Jika ia berjanji pasti akan mengingkari. Jika kita menggarisbawahi terkait dengan bahasa mengingkari, itu bisa saja terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa sadar dalam melakukan segala bentuk kegiatan di dalam kehidupan kita. Di dalam tanda munafik yang kedua, gemar mengingkari janji, yaitu semakin mengingkari janji maka semakin dekat juga dengan kemunafikan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan janji. Tanda munafik yang kedua ini tidak lebih mudah dihindari daripada tanda munafik yang pertama. Seringkali seorang muslim sudah mampu menjaga agar perkataannya benar, menghindari sebuah kebohongan, tetapi ia masih mudah berjanji padahal ia tahu dirinya sulit memenuhi janji itu. Apalagi jika seseorang menjadi pemimpin, dorongan untuk berjanji biasanya lebih besar karena hanya untuk mendapatkan kepercayaan belaka. Maka intensitas memberikan janji akan semakin besar. Oleh karena itu, jika kita melihat hal-hal yang seperti itu, maka kita harus selalu membuka mata kita, membuka kesadaran kita. Jangan sampai hanya karena kita memiliki kelemahan dengan diberikan janji-janji manis, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemunafikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian tanda munafik yang terakhir, wa idza tumina khana. Jika diberi sebuah amanah, maka ia akan berkhianat. Mungkin seringkali kita melihat orang-orang di luaran sana, wallahu a'lam bishawab, siapapun itu, baik itu pemimpin, baik itu pemimpin desa, pemimpin provinsi, pemimpin kota, negara dan lain sebagainya, di belahan dunia lain, bisa saja ia tidak mendapatinya sendirinya adalah berkhianat pada amanah yang diberikannya. Karena sejatinya berkhianat untuk mempertanggungjawabkan sebuah amanah itu terkadang secara tidak sadar itu bisa terjadi. Dari tanda munafik yang ketiga ini semakin sering dilakukan, maka semakin dekat kita dengan sebuah kemunafikan. Oleh karena itu semakin besar amanah yang dikhianati, maka semakin jelas tanda kemunafikan. Sekali lagi, meskipun kita tidak bisa memastikan, sebagai umat muslim yang beriman harus selalu berhati-hati akan tiga hal tersebut. Karena kita juga memahami bahwasanya amanah bisa berbentuk macam-macam. Bisa jadi ia adalah pekerjaan atau profesi yang di dalamnya ada sebuah kewajiban yang seharusnya kita penuhi. Bisa jadi ia adalah kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita. Bisa jadi titipan dari orang lain agar kita menjaganya, atau rahasia dari orang lain agar kita menyimpannya. Semua itu termasuk amanah. Oleh karena itu, seperti penjelasan saya di awal, kita tidak boleh main-main dengan pertanggungjawaban sebuah amanah. Apapun yang dititipkan kepada kita, itu harus selalu kita jaga. Karena jika kita tidak menjaganya, maka kita akan mendekati dari sebuah tanda-tanda kemunafikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Dari hadis yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah munafik adalah orang yang nifak, antara lahir dan batinnya tidak sama, bertolak belakang. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang paling tidak baik adalah ketika secara zahir menyatakan beriman tetapi hatinya kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah
Meskipun orang munafik tidak dapat diketahui secara pasti, namun tanda-tandanya dapat dikenali. Dan juga pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika ia berbicara ia akan berdusta, jika ia berjanji maka ia akan mengingkari, dan yang terakhir jika ia diberikan amanah maka ia akan berkhianat. Kita harus sadar bahwasannya perbuatan buruk akan dibalas sesuai ganjarannya. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, sehingga beliau selalu mengingatkan kepada umatnya untuk selalu menjauhi hal-hal seperti itu. Terlebih lagi Rasulullah SAW sangat khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Inna akhwaf ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian yaitu semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Oleh karena itu, seringkali kita melihat orang yang pintar berbicara, orang yang pintar berdebat, itu terkadang kita tidak pernah dapat mengetahui maksud yang sebenarnya. Apakah dia berdebat, apakah dia mahir dalam berbicara di depan kita hanya untuk meninggikan jati dirinya agar terlihat sombong dan hebat. Ada juga yang pintar berbicara hanya untuk mengelabuhi kita sesama umat manusia. Wallahu a'lamu bishawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, dari uraian ini semoga dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita dapat melihat tanda-tanda orang munafik di sekitar kita. Sebagai umat manusia, kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar dan juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi dari bagian golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita dan juga senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati, pikiran yang bersih, hati yang bersih, dan juga mampu terhindar dari siksaan dan juga balasan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sesi berbagi pengetahuan pada pagi hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya selama kita hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.